Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penilaian kepuasan konsumen terhadap sistem COD Shopee menggunakan teknik Kano atau metode Kano. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Anggrisa Fitri, Devi Arantika Sihotang, Gini Rizkia, Hovifah Parawansa Siregar, dan Mudahmi Rezeki. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang metode Kano. Metode Kano adalah metode yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Atribut-atribut layanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Must be atau basic needs, yang kedua ada one dimensional atau performance needs, dan yang terakhir ada attractive atau extended needs. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kami, Gini Rizkia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pembahasan yang pertama, yaitu must be and basic need. Must be di sini artinya keharusan dan basic need artinya kebutuhan. Nah, pada kategori ini pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan pelanggan tidak akan meningkat jauh di atas netral meskipun kinerja dari atribut tersebut tinggi. Contohnya itu roda pada mobil, internal hard disk pada laptop, dan charger HP. Nah, yang kedua, one dimensional atau performance need. Dalam kategori ini, tingkat kepuasan pelanggan berhubungan linear dengan kinerja atribut. Sehingga kinerja atribut yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan pula. Contohnya, pada saat membaca brosur, dijanjikan dengan laptop yang dibeli prosesornya i5. Tapi ternyata begitu barangnya diterima, prosesornya itu i3. Namun, bila terjadi laptop yang dibeli mempunyai kemampuan prosesor i7, maka pelanggan akan sangat puas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anggri. Baik, selanjutnya yaitu attractive atau achievement need. Sedangkan pada kategori ini, tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sampai tinggi. Dengan meningkat sampai tinggi, dengan meningkatnya kinerja tersebut. Akan tetapi, penurunan kinerja tidak akan menurunkan tingkat kepuasan. Contoh, webcam pada laptop. Ketidaktahuan terhadap atribut layanan dapat menimbulkan akibat negatif bagi pihak perusahaan. Harus diperhatikan pula bahwa kategori pelanggan tersebut tidak tetap sepanjang masa. Kategori pelanggan akan berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Secara spesifik, atribut atraktif akan menjadi one dimensional dan akhirnya akan menjadi atribut must be. Penerapan langkah-langkah analisis metode Kano: 1. Membuat kuesioner, 2. Mengolah data kuesioner, 3. Menghitung better dan worse, 4. Kesimpulan. Selanjutnya Ya, terima kasih kami ucapkan kepada teman kami. Di sini saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu membuat kuesioner. Nah, pada membuat kuesioner, di sini kita akan membuat pernyataan atau pertanyaan. Di sini kami membuatkan 5 pernyataan dengan 5 skala. Adapun skala pertama atau skala 1 menjelaskan nilai kurang, skala 2 menjelaskan cukup, skala 3 sangat cukup, skala 4 itu baik, skala 5 sangat baik. Selanjutnya, nomor 2 adalah mengolah data kuesioner. Di sini kami telah memberikan kuesioner kepada 10 orang, yaitu orang-orang yang menggunakan COD Shopee. Di sini ada 10 orang. Orang yang pertama memberikan nilai pernyataan 1 dengan nilai 2, memberikan pernyataan 2 dengan nilai 3, memberikan pernyataan 3 dengan nilai 4, memberikan pertanyaan 4 dengan nilai 3, memberikan pernyataan 5 dengan nilai 4, dan begitu selanjutnya sampai pernyataan 10. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuatkan
hasil kuesioner, data kuesioner dengan menggunakan kategori kanon. Di sini ada A, M, O, R, Q, dan I. Nah, di sini ada 5 pernyataan, pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini pernyataan 1 mendapatkan kategori A sebanyak 1 kali, kategori M 2 kali, kategori O 4 kali, kategori R 3 kali, kategori Q 0, kategori I 0, dan begitu sampai pernyataan 5. Nah, di total ini adalah hasil dari orang-orang yang hasil dari tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah orang-orang yang telah mengisi kuesioner tersebut. Dan max di sini adalah nilai terbanyak yang didapatkan dari suatu pernyataan tersebut. Contohnya di max 4 ini adalah pernyataan 1. Di pernyataan 1, nilai paling banyak dijumpakan oleh nilai 4 dengan kategori O di sini, maka terdapat grade-nya O. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung better dan worse. Nah, rumus better adalah A plus O sama per A plus O tambah M tambah I, dan worse O tambah M min O tambah M per A tambah O tambah M tambah I. Selanjutnya akan kita dapatkan hasil dari better, worse. Nah, di sini telah kita masukkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut dengan rumus tersebut, maka akan didapatkan better dari pernyataan 1 mendapatkan better 0,83, worse sama dengan worse-nya min 8,86. Pernyataan 2 mendapatkan better dengan nilai 0,75 dan worse min 0,75. Dan pernyataan 3 mendapatkan better 0,30 dan worse min 0,5. Dan pernyataan 4 mendapatkan better 0,78, worse-nya min 0,75. Pernyataan 5 mendapatkan betternya 0,67 dan worse min 0,75. Baik, kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman kami, Depi. Baiklah, kita akan membahas tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, maka didapatkan beberapa hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat 5 layanan utama yang ada di dalam sistem COD Shopee, yaitu yang pertama, kemudahan dalam melakukan transaksi COD, yang kedua, kenyamanan dalam menggunakan COD Shopee, yang ketiga, keamanan dan kualitas pengemasan barang, yang keempat, kepuasan dalam transaksi, yang kelima, sikap kurir dalam melakukan pengiriman barang. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengkategorian setiap komponen, maka didapatkan tingkat kepuasan untuk setiap kebutuhan. Yang pertama, yang termasuk kebutuhan harus atau must be adalah keamanan dan kualitas barang. Yang kedua, kenyamanan dalam menggunakan COD Shopee. Yang selanjutnya yang termasuk kebutuhan one dimensional. Kemudahan dalam melakukan transaksi COD. Yang selanjutnya yang termasuk kebutuhan menarik atau atraktif adalah kepuasan dalam transaksi. Yang selanjutnya yang termasuk ke dalam indifferent adalah sikap kurir dalam melakukan pengiriman barang. Terima kasih. Cukup sekian hasil penjelasan tentang metode Kano kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.